lain hanya setan yang sakit. Ini pernyataan dari Al-Quran sendiri. Jadi di Ankabut 17 juga sama seperti itu. Jadi boleh kawan-kawan lihat di situ. Mereka sembah-sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat adalah berhala. Maka ketika ada yang mengambil lafaz nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Al-Quran, kemudian dicocok-cocokkan kepada sembahan agama mereka, ini adalah suatu kekejaman, kekejian yang sangat memalukan. Seolah-olah nggak percaya diri gitu loh. Theos di situ diartikan Allah di situ ya. Sementara Allah itu adanya di Quran. Nanti saya nggak terlalu banyak panjang berbicara ya. Saya minta pertanggungjawaban dari kawan-kawan kekristenan yang di sini, mungkin mewakili Mikana ya sebagai teman satu percaya kepada mereka untuk menjelaskan kok bisa ada lafaz Allah atau Allah yang ada di Bible kalian, sementara di pra Rasulullah SAW tidak pernah ada lafaz Allah di dalam kekristenan. Dalam dokumen manapun yang ada hanya Bismi al-Ilah, bukan Bismillah, bukan Bismi al-Ilah, al-Ab, al-Ibn, al-Ruh, al-Qudus, al-Wahid. Begitu bunyinya. Jadi nggak ada Bismillah, itu nggak ada. Nanti kawan-kawan coba buktikan nanti di sini. Kalau memang tidak ada, kalau memang ada silakan sebutkan. Kalau memang tidak ada, nanti kita diskusikan juga setelahnya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Baik. Mungkin kita langsung saja ya. Di sini ada, kalau Pak Pendeta Tepu standby, nanti beliau akan berbicara ketika ada hal-hal yang memang harus beliau tanggapi sebagai seorang pendeta. Dan kita kasih kesempatan Bang Danto ya, yang pertama sekali berkunjung ke room saya untuk mungkin mengajukan pernyataan ataupun pertanyaan. Silakan Bang Danto, maksimal waktu Anda 3 menit dimulai dari sekarang. Yesus adalah Sang Firman, Bapa adalah Sang Allah. Sekian. Mohon untuk memberikan dasar atas pernyataan Anda sehingga kita itu mendapatkan ilmu dan edukasi begitu. Mungkin dari Bible atau dari sejarah, dari gramatikal bahasa, dari sisi linguistik atau apapun mungkin Bang, biar kita sama-sama rujuk kepada literatur yang Anda bawa. Yohanes 1 ayat 1. Oke, pada mulanya firman bersama Allah begitu? Ya, Allah itu Bapa, Firman itu Yesus. Oke, mungkin langsung saya dulu ya yang menanggapi. Bang Danto, apakah maksud Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Sesuai pernyataan Yohanes 1. Boleh lebih diperjelas karena saya khawatirnya nanti kita salah paham. Karena jawaban filosofi seperti itu tidak semua orang mampu menelaah. Boleh disampaikan bahwa secara tegas yang dimaksud dengan Yohanes 1 ayat 1 itu apakah Yesus itu Bapa atau bagaimana? Firman itu Yesus, Allah itu Bapa. Yesus termasuk Allah atau bukan? Sesuai pernyataan. Iya, Firman pernyataannya Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi Yesus berarti Yesus adalah Allah. Adalah Bapa. Yesus adalah Bapa. Iya. Oke, silakan Pak Pendeta Sitepu. Itu urusan Anda. Silakan. Halo Pak Pendeta Sitepu, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang pendeta ketika ada saudara Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Silakan. Mohon maaf sebelumnya saya bertanya dulu, Danto itu kaum Oneness atau Trinitas? Keesaan, Pak. Oneness. Iya. Bukan saya Oneness. tanya. Saya Keesaan. Saya bukan Oneness, bukan Tritunggal, Keesaan. Yang saya tanya itu, Anda itu kaum Jesus only? Bukan. Atau bukan Jesus only. Oneness? Saya bukan kaum Yesus only. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Paham? Yesus bersama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa. Paham? Oke. Ya, mohon maaf. Ya, itu Yesus dengan Bapa itu adalah
pribadi yang terpisah, tetapi satu dalam unsur kealahan. Maksudnya di Yohanes pasal 1 itu adalah satu dalam unsur kealahan. Begitu saja. Sesuai pernyataan Paulus, Yesus adalah Tuhan, Allah adalah Bapa, Bapa adalah Allah. Ya. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus. Dan Ya, ternyata Yesus adalah Bapa. Ya, sesuai pernyataan Yohanes 1 itu, firman Iya, adalah Allah. hanya ada satu Allah yaitu Bapa, hanya ada satu Tuhan yaitu Dan Yesus. Yesus Dan adalah ternyata Yesus adalah Bapa. Ya kalau begitu Bapa dan Yesus adalah Yesus. Tuhan dan Allah. Iya, Tuhan Allah. Iya, oke. Iya, Tuhan dan Allah, Bapa dan Yesus, iya. Iya, betul. Oke, ya. Siapa yang mau menanggapi ini Tristan, mungkin saya lagi, atau ya silakanlah. Jadi teman-teman ya, jadi kita oke, mungkin saya tertarik dengan Bang Danto ini. Pak Pendeta boleh standby dulu ya. Iya, saya Bang Danto, izin mau menanggapi. Apa itu Kristen keesaan? Mungkin boleh dijelaskan kepada kami-kami yang awam dan tidak punya Roh Kudus ini mungkin? Kristen keesaan itu, kami memahami Tuhan Allah itu cuma satu, tapi dia ada pada 3 masa. Masa Bapa, masa Putra, dan masa Roh Kudus. Oh, jadi dia masanya saja yang berbeda gitu? Iya, waktu dia berbicara melalui para nabi, dia masa Bapa. Tapi waktu dia hadir dalam rupa manusia, masa Putra. Dan ketika masa Dan di Putra masa itu sekarang ada Bapak masa Roh masih Kudus. ada? Kalau ketika dalam masa Putra itu Bapak itu masih ada atau gimana? Bapa itu masih ada. Tapi ketika Roh Kudus itu, masa Roh Kudus sekarang eksis, apakah Bapa dan Yesus masih eksis? Masih eksis. Mereka di mana? tanggapi. Boleh Pak Pendeta. Itu dari penjelasannya saya sudah menangkap. Itu adalah pemahaman Tritunggal seperti itu kok. Berarti masa yang berbeda gitu. Iya, Bukan itu pribadi yang berbeda ya. Bukan pemahaman Saya bukan Tritunggal, bukan Wan. Lah, dia menolak Tritunggal, Pak. Ini Bapak. Berbeda di mana ya? Mohon maaf saya tanya, Anda berbeda di mana? Ya, Anda gerejanya di mana? kenapa? Anda gerejanya di mana? Saya di gereja aliran Baptis Selam. Iya, gerejanya apa? Gerejanya saya sekarang bertempat di Injili. Injili. Oke, saya kuliah juga di bagian sekolah teologi Injili. Ya, sekolah teologi Injili itu menganut aliran Tritunggal, dan pemahaman Tritunggal itu ya seperti itu. Tuhan itu, Allah itu cuma satu, Esa. Tetapi yang menjelaskannya memang adalah itu bagian tugas. Perjanjian lama adalah bagiannya Bapa, perjanjian baru bagian Yesus, dan setelah Yesus naik, tugasnya dilanjutkan oleh Roh Kudus. Itu adalah pemahaman tentang kinerja Tritunggal. Jelas? Oh, jadi Saya paham. kerjanya Saya ini ya, Pak. pun Tritunggal. Maksudnya pekerjaannya Saya itu bertentangan dengan Tritunggal, Bang Danto. Iya. Oh, ya udahlah, berdua aja lah dulu ya, izin ya, biar kita dapat edukasi pada sore kali ini. Silakan dulu dilanjut. Atau kalau boleh kami bertanya ya kami bertanya. Kalau Pak Pendeta mau melanjutkan, meluruskan atau apa ya silakan. Saya mah kasih kesempatan aja. Terserah Pak Pendeta Sitipu. Maksud saya adalah kalau dia bergereja di Injili, di aliran Injili, saya kuliah juga. Semua saya kan Institut Indonesia Batu Malang. Iya, enggak, maksudnya gini Pak Pendeta. Apakah menurut Pak Pendeta ketika kita satu gereja sudah dipastikan cara memahami itu sama? Kalau pendetanya pasti sama. Tapi Kalau jemaatnya?
Nah, itu balik lagi ke pemahaman jemaatnya. Nah itu, Saudara Danto, Anda ini sedang berhadapan dengan pendeta Anda, di mana pendeta ini satu denominator. Kenapa Anda mengatakan Anda bertentangan dengan Tritunggal? Mungkin boleh dijelaskan Tritunggal yang mana yang Anda tentang? Silakan Pak Danto. Ini mumpung ada pendeta Anda dan dia lebih capable daripada saya ya, karena saya belum diangkat jadi pendetawati nih. Silakan Pak Danto. Ya, maaf bercanda-bercanda, lanjut Pak Danto. Ini saya jelaskan ya Pak Pendeta ya. Saya jelaskan ya. Ya, saya jelaskan ya. Pendeta saya itu ada dua suami istri. Yang suami paham Tritunggal, yang istri paham Oneness. Nah, suami Waduh. istri ini tidak mau berdebat walaupun mereka beda paham. Anda anaknya, bukan? Oke? Oh, jadi kalau begitu sudah wajar, Uni. Sudah wajar, karena dalam satu gereja dibimbingi oleh dua orang ahli. Saya jemaatnya. Oh, begitu. Jadi Anda ini adalah jemaat aliran persatuan antara Oneness dengan Tritunggal gitu ya? Itu sudah wajar. Oh. Tidak apa-apa, kita lanjut saja, Uni. Iya. Aduh, iya. Ini maksudnya luar biasa pada. Oke, saya kasih kesempatan saudara-saudara muslim saya untuk menikmati diskusi ini dengan memberikan satu pertanyaan ya, dengan maksud tidak mendebat, tapi betul-betul ingin tahu terkait tentang Bang Danto, karena ini menurut saya Bang Danto adalah seseorang yang baru dalam ranah diskusi. Selamat datang, welcome to the jungle Bang Danto, di mana kita mendengarkan dari beliau sendiri bahwa beliau memiliki pendeta suami istri, ya persatuan antara Oneness dengan Tritunggal, dan kita lihat apakah Bang Danto menjadi Oneness atau Tritunggal, atau jangan-jangan separuh Oneness, separuh Tritunggal, 100% Oneness atau 100% Tritunggal. Markibas, mari kita bahas. Pertama, kita kasih kesempatan untuk bertanya dari Cebi dulu. Satu pertanyaan Cebi, silakan. Siapa ini? Kamu lah. Daripada nggak ada kerjaan, ke kamu ya Danto atau bolehlah Pak- bertanya. Enggak, ke Danto atau Ke Pak Danto boleh, ke Pak Pendeta boleh, tanya pada rumput bergoyang pun boleh, Cep. Suka-suka lah, Cep. Yang penting ngomong gitu, Cep. Daripada nggak ada kerjaan. Tadi kan Danto bilang si pendetanya kan pahamnya Tritunggal, istrinya Oneness gitu kan. Nah, Danto ini ngikut yang mana? Atau ada aliran baru lagi dari keduanya Kesaan. itu? Oh. Iya, aliran baru Kesaan. Aliran baru lagi. Oh, jadi menganakkan ya, beranak ya, jadi ya dari Tunggal Oneness beranak dari ini keesaan itu. Gimana Bang ini? Jadi kalau ini nggak ada sanatnya dong ajaran dari Abang ini yang Abang. Jangan ikuti. tanyakan sanad, Cep. Itu pertanyaan terlarang dalam kekristenan. Oke, silahkan lanjut aja. Kalau dilarang nanya sanat. Bukan. Jelaskan ya. Saya bantu Itu jelaskan. apa? Oke, silakan. Nah, kan Cebi sih nanya-nanya sanad, ditanya balik lu. Apa sanad itu katanya? Sanat Tidak itu lah. apa Mbak Cipi? Sanat itu Nah, apa? jawab Cep. Rasain lu, Cep. Tolong jawab, sanat itu apa? Manggung kali. Ya, sanad itu apa namanya? Anda tuh dapat info tuh dari mana gitu. Bukan sunat ya, sanad. Bukan sunat ya. Oke, kita Oh, ya gitu loh Bang Danto. dapat info kejadian sampai Wahyu. Bukan, infonya itu yang ngajarin siapa, pendetanya belajar di mana, kemudian guru pendetanya belajar di mana lagi, guru pendetanya itu udah pernah belajar kemana, sampai nggak ke Yesus, begitu kira. Oke, Pak Pendeta silakan dijelaskan pertanyaan dari Nona Cebi, Pak Pendeta. Mudah-mudahan Pak Danto bisa kembali ke Kristen yang kafah ya, Kristen yang original ya, yaitu Kristen hasil Credo Nikea 325. Silakan. Ya, saya bantu jelaskan ya. Pendeta-pendeta itu sudah banyak yang dipecat karena menganut aliran Oneness. Nah, salah satu contohnya yang biasa live di TikTok itu adalah Pastor Ben. Pastor Ben itu dan komplotan-komplotannya itu adalah hasil pendeta pecatan dari gereja karena menganut aliran Oneness. Oneness itu adalah aliran bidat. Ya, dia dibentuk zaman Pentakolisme yang menganut kesalahpahaman tentang Yesus. Itu sama dengan halnya dia seperti saksi Jehovah. Ya, saksi Jehovah itu sama persis seperti Yohanes. Nah, kita kenapa menganut paham Tritunggal? Karena paham Tritunggal itu bukan dibentuk karena aliran bapak-bapak gereja, tetapi memang sudah ada alirannya di dalam penjelasannya di dalam Alkitab. Contoh, ketika
ketika waktu Yesus mau naik ke surga, dia mengajarkan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah 3, tapi dalam satu kesatuan unsur kealahan. Ya. Kalau saudara Danto menjabarkan aliran keesaan, ya memang betul, Tuhan kita itu esa, Allah kita itu esa. Ya, tetapi paham Anda yang Anda jelaskan tadi itu adalah beda tugas. Allah itu di beda tugas waktu di perjanjian lama, ya itu memang paham Tritunggal, menganut paham seperti itu, aliran Tritunggal. Tetapi satu dalam unsur keesaan. Nah, oleh sebab itu saya katakan pendeta Anda adalah aliran Injili. Saya mengambil S2 di Institut Injili Indonesia Batu Malang. Jadi pendeta Anda sudah sepantasnya memang mengajarkan Tritunggal, tetapi saya tidak tahu kalau istri pendeta Anda itu sekolahnya di mana. Apakah dia bukan pendeta atau karena hanya istri pendeta tetapi tidak memiliki gelar pendeta? Wajar kalau dia memiliki pemahaman tentang oneness. Tetapi yang namanya seorang pendeta Pak, STH istrinya, STH. Dia sekolahnya di mana? Sarjana teologi. Iya, dia sekolahnya di Mau mana? saya tanyakan, Kak? Iya, boleh ditanyakan. Bang Danto, tolong dihubungi istri pendeta Anda dan suruh naik ke sini sebentar. Mana main TikTok, dia sibuk pelayanan. Oh, jangan-jangan dia ini ya mengikuti live Mikana ya? Oh, bisa jadi tuh. Nah, itu tuh aliran bidat saya bilang. Aduh, bahaya ini. Itu bidat ya. Mana sama Mikana berantem? Aku sama Mikana lo berantem, pernah di-kick sama Mikana. Bang Danto ini ekstrim juga ya. Wow. Pak Pendeta Tritunggal dilawan, Mikana yang Wones dilawan. Bang Danto ini bikin denom blasteran sendiri nanti. Aduh keren Bang Danto nih. Siap Bang Danto. Mungkin Bang Danto saya kasih kesempatan untuk menjelaskan dulu ya. Apa yang menjadikan Bang Danto ini berbeda dengan Tritunggal dan mengatakan bukan oneness juga? Mungkin dari sisi mana, apa perbedaan itu Bang Danto? Ini jadi wawasan baru bagi kita ini. Silakan teman-teman muslim disimak ya. Dan mohon teman-teman muslim tidak perlu ada justifikasi penghinaan, penistaan dan tidak perlu olok-olokan ya. Karena hargai saja ini satu wawasan baru bagi kita. Tambahan pengetahuan buat teman-teman semua, oke? Silakan Bang Danto, apa yang bisa dibagikan kepada kami? Apa yang menjadi Anda mengatakan Anda bukan Tritunggal dan bukan oneness gitu? Ya, perjanjian lama mengatakan hanya ada Allah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus mengajarkan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus datang sebagai anak tunggal Allah. Dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Dia datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengampuni. Oke, Jadi lanjut. kehadirannya sebagai anak tunggal Allah. Tapi pernyataannya dia menyatakan dia adalah Allah itu sendiri atau Sang Bapa itu sendiri. Oke. Ya, jadi mungkin lebih lanjut lagi, sudah ada pertanyaan dari CB dan sekarang kita kasih ke Tristan ini. Tristan, silakan fokus bertanya kepada salah satu di antara keduanya, antara Pak Pendeta Sitepu ataupun Danto. Tristan, satu pertanyaan boleh didiskusikan ya, maksimal paling lama 5 menit lah Tristan, paling lama ya, boleh TikTok. Ya, apakah menurut kalian berdua yang digantung itu Bapak itu sendiri atau Yesus? Karena di Yohanes 44 ayat 24, Akulah Tuhan penebusmu. Artinya di sini yang harus menebus adalah Tuhan itu sendiri. Nah, silakan kawan-kawan menjawab. Jika digantung Yesusnya itu, apakah Bapak ikut digantung atau bagaimana? Silakan. Yang digantung itu sang anak. Apa nak? Nggak tahu. Dan Bapak itu sama? Bapak itu merasakan. Waktu Yesus mati, Bapak ikut mati nggak? Kan merasakan mati.
Mati itu dirasakan. Mati Bapak dirasakan. tidak mati, yang mati hanya anak. Anda tadi mengatakan Bapak merasakan loh. Berarti Bapak merasakan kematian ya? Setuju ya? Ya Bapak merasakan. Berarti Anda setuju? Bapak merasakan penderitaan anak. Ya. Berarti Anda setuju penderitaan kematian itu dirasakan oleh Bapak. Berarti Bapak itu mati. Tadi salib. Tuhan pencipta alam semesta mati. Setuju? Yang mati itu anak. Ulangi lagi Bang. Iya, yang mati itu anak. Bapak tuh tidak pernah mati. Tapi Bapak tadi merasakan penderitaan anak. Setuju? Ketika anak mati, apakah Bapak merasakan penderitaan si anak? Ya, udah langsung saya ambil alih aja. Silakan. Silakan Pak Pendeta Sitepu. Jadi begini, Pak Tristan, ya, ketika Yesus disalib, Bapa itu masih dalam hadiratnya. Oleh sebab itulah Yesus berkata, Elai, Elai, atau Eli, Eli, lama sabaktani. Itu untuk menggenapi di perkataan di kitab Mazmur. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dikarenakan apa? Dikarenakan Yesus itu menanggung seluruh dosa manusia. Nah, oleh sebab itu Yesus menanggung dosa manusia. Bapa itu adalah Allah yang suci, tidak bisa berhadapan lagi langsung dengan Yesus yang situasinya saat itu adalah sedang menanggung dosa. Oleh sebab itu karena Bapa suci, dia tidak bisa langsung berhadapan lagi dengan Yesus situasinya karena Yesus sedang menanggung dosa. Itu katanya, itulah mengapa dikatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Tetapi Bapa itu tetap dalam hadiratnya. Nah, yang harus diketahui, saya sudah bahas ini tadi malam, yang mati itu adalah jasad Yesus secara kemanusiaannya. Tetapi secara roh, dia sebagai Allah. Pada saat Yesus mati, Yesus itu turun ke dunia orang mati untuk menyatakan sifat kealahannya. Untuk menyatakan kepada orang-orang yang mati sebelum mengenal Yesus pada saat itu, mereka itu diselamatkan untuk apa? Mencari keselamatan untuk masuk surga dengan melakukan 10 hukum Taurat. Karena Allah sadar, karena mereka manusia tidak mampu melakukan 10 hukum Taurat. Oleh sebab itulah Yesus datang ke dunia, dan Yesus menampakkan dirinya ke dunia orang mati untuk mengetahui untuk memperkenalkan kepada mereka, inilah aku Tuhan dan juru selamat untukmu. Seperti itu. Jadi yang mati itu secara fisiknya, secara fisik manusianya. Tapi secara roh kealahan dia turun ke dunia orang mati. Izin host. Yesus itu. Tunggu Tristan. Oke, lanjut. Iya, jadi begitu Pak Tristan. Silakan Jadi, Tristan. Yesus datang ke dunia orang mati untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang mati dari zaman Noah, bukan mendeklarasikan apapun, memberitakan Injil, Pak. Silakan baca di 1 Petrus 3:18. Tapi bukan itu poinnya. Di Lukas 1 ayat 13, Yesus waktu janin dinyatakan kudus, tidak berdosa. Nah, tetapi Bapak mengatakan Yesus menebus dosa. Ini saya minta pertanyaan ayatnya. Manakah ayat Yesus menebus dosa? Padahal di sini dikatakan di Yesaya 44 ayat 24, akulah Tuhan penebusmu. Tuhan di situ Tuhan-nya huruf besar. Maka yang harus menebus adalah Yahweh itu sendiri. Ini nggak matching gitu loh. Dan Yesus tidak pernah dikatakan menebus dosa manusia, adanya di kitab Bapa itu menebus nyawa banyak orang. Nah, ini pun jadi problem. Kemudian problem yang ketiga adalah ketika di 2 Korintus 5:21, ia yang tidak mengenal dosa, lalu dibuatnya berdosa. Ini pendapat Paulus. Harusnya Yesus itu kudus. Tidak pernah mengenal dosa dan tidak berdosa. Tapi ditimpakan dosa oleh Paulus di sini. Nah, ini saya juga minta pertanggungjawaban dasar Paulus mengatakan Yesus dikenakan berdosa ini apa? Nah, oke.
mungkin Bapak bisa menjelaskan kembali lagi nanti kepada waktu Yesus disalib, Bapak itu mati atau tidak mati, ternyata kedagingan Yesus ini juga akan menggagalkan bahwasanya menebus dosa manusia saat itu, yang walau tidak ada dalilnya itu bukan Tuhan tapi manusia, Pak. Karena Bapak menyatakan yang mati adalah kemanusiaannya. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Ya, jadi Pak, ya, Yesus itu dalam bahasa Aram yang artinya Yesua. Yesua artinya adalah JHWH, Pak, Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Yesus itu memang asal kata namanya itu JHWH, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, lalu saya katakan ya, Yesus itu dijadikan berdosa. Kita harus ingat, Pak, konteks budaya saat itu. Untuk menebus dosa manusia itu harus menggunakan korban. Ya, harus menggunakan korban, darahnya harus disembelih lalu dipercikan ke dalam kain di dalam bait Allah. Ya, dan Yesus itu digambarkan seperti anak domba Allah. Ya. Nah, oleh sebab itulah Yesus dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Saya katakan sekali lagi, untuk menghapus dosa manusia pada saat itu harus menggunakan korban. Dan Yesuslah sebagai korbannya. Oleh sebab itu ketika Yesus naik di atas kayu salib, ya, jam 12 siang itu tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Sudah digenapi. Tabir bait suci terbelah dua, artinya itu sudah digenapi bahwa korban bakaran itu untuk kalangan orang-orang yang percaya sama Yesus itu sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dilakukan oleh Yesus melalui darahnya, sudah dibayar lunas oleh darahnya. Oleh sebab itu sampai sekarang korban bakaran itu tidak tersedia lagi. Itu hanya berlaku bagi tetap bangsa Yahudi yang sampai sekarang masih menunggu Mesias. Itu saja. Oke, Pak, mengenai Yesus tadi dikenakan dosa olehnya di 2 Korintus 5:21 tadi, yang tidak mengenal dosa dasarnya dari mana? Padahal di Lukas 1:35 Yesus itu kudus. Iya, saya katakan. Bentar bang. Oke. Di Roma 5 nomor 12 dikatakan semua orang berdosa. Ini tabrakan-tabrakan, Pak. Di Lukas 1:35 Yesus itu kudus. Oke. Ternyata di Matius 27:52-53 ketika Yesus bangkit, ada juga orang-orang kudus ikut bangkit. Ingat, kata kudus adalah orang suci. Artinya orang tidak punya dosa. Yesus tidak punya dosa, yang bangkit tidak punya dosa. Kata Paulus di Roma 5:12, semua orang berdosa. Lalu kepada Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa olehnya. Ini siapa ini? Oleh Tuhan. Oke. Bapak. Bentar bang, sabar dulu. Nah ini kemudian di 1 Korintus 5 nomor 7 Paulus menggambarkan Yesus sebagai hewan korban sembelihan pada Paskah, ya. Buanglah ragi yang lama menuju ragi yang baru, sebab kamu tidak beragi, sebab korban Paskah kita telah disembelih, yakni Yesus Kristus. Ini korban Paskah loh, Pak. Paskah adalah kepulangan, memperingati kepulangan orang-orang Israel dari pembuangan dari Mesir. Kan nggak nyambung nih, Pak. Kok digambarkan dia sebagai korban Paskah ini? Oke, nah kemudian tadi lagi-lagi saya mau bertanya, ini hubungannya Yesaya 44 nomor 24 kepada Yesus ini sebagai yang disalib, matinya sebagai apa? Kalau saya lihat di Efesus 2:15, sebab matinya sebagai manusia. Artinya kawan-kawan kekristenan di sini bukan ditebus oleh Tuhan, karena yang mati menurut Paulus adalah manusia. Kalau manusia yang menebus, kenapa enggak Musa saja? Kenapa enggak Elia saja? Kenapa enggak orang-orang kudus yang bangkit itu? Orang kudus yang bangkit itu tidak berdosa. Ini agak aneh ini ya. Silakan. Tidak ada yang aneh, Pak. Tidak ada yang aneh. Saya bisa jawab itu semua. Sudah selesai, Pak, ngomongnya? Tadi kan saya sudah bilang, Pak Pendet. Pak Tristan sudah selesai?
Silakan Pak. Bapak saya dia bilang silakan loh. Oh enggak, soalnya suaranya terputus di handphone saya. Terputus dosa, silakan sekalian dikasih Pak. Saya butuh data. Iya. Jadi begini Pak ya, Bapak itu dari tadi saya perhatikan Bapak membaca ayat satu persatu, tapi tidak memperhatikan konteks. Nah, saya katakan untuk orang-orang suci yang orang-orang kudus yang Bapak bilang tadi, dibangkitkan ketika Yesus naik itu, saya katakan kan tadi, untuk mencapai keselamatan, orang-orang pada saat sebelum mengenal Yesus, itu harus melakukan 10 hukum Taurat. Nah, berarti yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang yang melakukan 10 hukum Taurat. Dan ingat, ketika Musa waktu mendirikan tiang, lalu di atasnya ada ular, nah itu juga nubuatan tentang Yesus Pak. Nubuatan tentang Yesus. Kan Musa berkata, siapa yang melihat ke arah tiang ini, ya, ular itu tidak akan bisa mematikannya. Nah, itu nubuatan tentang Yesus, Pak. Nah, kalau orang-orang kudus itu ya memang orang-orang yang mentaati hukum Taurat, Pak. Orang Israel itu tegas dengan hukum Taurat. Seperti itu, Pak. Dan domba Paskah yang Bapak bilang tadi. Nah, setiap acara Paskah memang ada upacara untuk persembahan korban, Pak. Persembahan korbannya itu macam-macam. Persembahan korban ucapan syukur kepada Tuhan, persembahan korban penghapus dosa, dan memang di situ Pak kaitannya. Jadi tidak ada yang salah Pak dengan ayat-ayat yang Bapak bacakan tadi. Masalah masalah perkataan Paulus itu tadi, dan memang untuk korban penghapus dosa, kan saya sudah bilang tadi. Untuk penghapus dosa itu menggunakan korban. Jadi korban bakaran itulah yang dijadikan berdosa. Dosanya itu dipindahkan ke korban itu. Lalu darah dari korban itu dipindahkan ke kain putih di dalam tabir bait suci. Seperti itu Pak tradisi mereka pada saat itu. Jadi tidak ada yang salah. Untuk penebusan dosa memang mereka melakukan seperti itu. Harus ada darah yang harus dipercikan ke atas kain suci itu. Kain suci itu melambangkan tentang dosa manusia itu ditempatkan di kain suci. Ketika nanti kainnya sudah merah semua seperti kain sudah merah semua seperti kain kermiji, nah itu kain kesumbar baru diganti lagi sama yang baru. Oleh sebab itulah makanya ketika Yesus darahnya tercurah, tabir bait suci, kan saya sudah bilang tadi, tabir bait suci terbelah dua. Kainnya itu sudah terbelah dua, artinya sudah tidak berlaku lagi seharusnya seperti itu, karena darah sudah dicurahkan. Seperti itu dia Pak. Udah Bang? Ya. Oke, harusnya Bapak ini mengakui Yesus itu 100% Tuhan. Dagingnya maupun rohnya. Misalkan di Matius 12:17, inilah hambaku yang kupilih, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan kepada jiwaku berkenan. Di Lukas 4:10, roh Tuhan ada padaku. Kemudian di Wahyu 21:22, bait suci itu adalah Allah, begitu pula anak domba. Berarti Yesus itu sebenarnya 100% Tuhan, nggak ada 100% manusianya. Karena yang harus menebus Bapak ini Tuhan, menurut Yesaya 44 ayat 24. Saya minta Yesus disalib untuk menebus dosa. Ayatnya mana Pak? Kan nggak ada Pak. Satu. Yang kedua lagi, tentang nubuatan. Di Bilangan 21, Bapak mengatakan ini nubuatan. Barang siapa melihat patung ular ini, maka dia tidak akan mati. Yang melakukannya justru Katolik Pak. Di Yohanes 3:14 dikatakan, seperti Musa meninggikan patung ular di padang pasir, begitu pula anak ingin ditinggikan. Protestan tidak melakukan ini. Harusnya Protestan mengikuti Katolik, ini membuat korpus Yesus. Protestan tidak itu, bentar, sabar Bu. Oke, lanjut. Dan nubuatan Keluaran 29:14, lembu jantan itu isi perutnya dan kotorannya haruslah kau bakar. Itulah korban penghapusan dosa. Harusnya Yesus yang sebagai Tuhan ini dibakar Pak. Kenapa disalib? Ini nubuatan belum tergenapi nih menurut saya. Harusnya digenapi dengan membakar Yesus. Terima kasih. Ya, saya jawab ya. Bapak berarti tidak mengenal budaya Pak. Ya, Bapak tidak mengenal budaya.
budaya yang saat itu berlaku adalah setiap orang-orang yang melakukan kejahatan besar itu, contoh seperti para penjahat yang di samping Yesus, kiri kanan. Mereka melakukan kejahatan besar. Mereka, contoh lagi Yesus Barabas, ya. Seharusnya yang disalib itu adalah Yesus Barabas. Nah, itu Yesus Barabas itu sangat keji kejahatannya saat itu. Tetapi apa? Digantikan oleh Yesus. Itu sudah menggenapi arti penebusan, Pak. Digantikan oleh Yesus. Nah, kenapa Yesus yang disalib? Karena Yesus melakukan kesalahan besar di mata kaum-kaum imam-imam saat itu. Karena apa? Mereka berkata Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi hukumnya harus disalib. Nah, sedangkan pemimpin saat itu menolak untuk menyalibkan Yesus sampai dia mencuci tangan. Tetapi karena didesak oleh bangsa saat itu dan imam-imam besar pada saat itu, dia dengan mengatakan akan dilaporkan ke atasannya, ya mau tidak mau harus diserahkan. Tetapi kan pemimpin saat itu berkata, ya itu urusan kalian, kan darahnya biarlah untuk kalian, bukan untuk saya. Akibat apa? Artinya dosanya itu untuk kalian, bukan untuk saya. Dia cuci tangan makanya. Memang itu sudah tradisi yang terjadi pada saat itu, memang seperti itu, Pak. Harus disalibkan, bukan dibakar. Yang seperti Bapak bilang, itu sudah beda konteks, Pak. Makanya saya bilang, jangan mencuri-curi ayat, Pak. Perhatikan konteksnya, perhatikan konteks secara keseluruhan. Kalau Bapak mencuri-curi ayat, ya begitu, Pak, akibatnya salah pemahaman. Budaya saat itu memang harus disalib, Pak. Sudah jelas, itu yang orang di samping kiri kanan itu kan disalib karena mereka melakukan kejahatan. Ya, terima kasih. Tapi kenapa kata Paulus harus disembelih ya? Di 1 Korintus 5 nomor 7. Tapi gini Pak ya, saya ingin meminta dalil tadi ya, Yesus menebus dosa saya tidak temukan. Kemudian yang disalib adalah Tuhan alias YHWH alias Yahweh itu Bapak tidak berani menyebutkan. Artinya sama saja Bapak ini belum ditebus dosanya oleh Yesus. Ini menurut saya ya, karena ayatnya nggak ada, Bapak tidak berani menyebutkan yang disalib itu adalah Bapak, maka menurut saya itu bukan iman sebenarnya. Iman itu adalah suatu hal yang memang biologik, harusnya seperti itu. Kalau yang logik-logik saja, untuk apa kita beragama, betul tidak Pak? Nah, masalah tema ini Yesus bukan Allah. Ini bedanya ya. Kalau Yesus itu dikorbankan, yang digantung. Kalau Tuhan kami adalah tempat makhluk bergantung, bukan yang digantung di tiang salib, dibakar, disembelih, tidak. Allah itu maha hidup, ya, tidak bisa diserupakan dengan apapun siapapun. Yang menyamakan Allah dengan apapun, dan Allah tidak mau disamakan dengan apapun, bukan manusia, bukan bentuk, bukan rupa. Nah, maka hukumnya di kami adalah syirik. Dan orang tersebut disebut musyrik. Letaknya di mana? Di dalam neraka jahanam. Selama-lamanya di sana, di Al-Baqarah ayat 6. Tapi saya mungkin mengkritisi lagi ya, ini udah jelas ya perbedaan Yesus dan Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh, baina sama wa sumur. Ya, wah ini pernyataan Mikana ini juga asumsi ya kawan-kawan, yakni di Al-Kabut ayat 12. Berkatakanlah orang-orang beriman, orang-orang kafir kepada orang beriman, marilah ikut jalan kami akan menebus dosa-dosamu. Habis ini udah ya Tristan, gantian dengan yang lain ya, oke. Sungguh mereka tidak akan sanggup menanggung dosa-dosa mereka sendiri. Sungguh mereka adalah orang-orang pendusta. Saya mengkritisi lagi ucapan Bapak ini karena saya dikatakan mencomot-comot. Ini agak lucu juga ya, ketika Yesus dikatakan, Yesus menganggap dirinya setara dengan Allah, ayatnya tidak ada. Yesus membandingkan dirinya kepada Allah banyak. Yohanes 13:16, hamba tidak lebih dari Tuhannya. Kemudian Yesus berkata di banyak ayatnya ya, dia membedakan dirinya daripada Tuhan. Misalkan di Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 10:29, Bapa lebih besar daripada siapapun. Artinya di sini dia membedakan dirinya kepada Bapa. Maupun di Matius 15:17, jangan berkata aku baik, hanya ada satu yang baik, yakni Bapa-Mu yang di surga. Banyak gitu ya. Nah, bahkan Paulus sendiri tidak menyetarakan Yesus kepada Bapa. Misalkan di Filipi 2 nomor 7, yang memiliki rupa Bapa
namun tidak menganggap kesetaraan adalah suatu hal yang harus dipertahankan. Kemudian di Ibrani 2 nomor 9, ia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Ini Bapak dari tadi menurut saya berdusta loh Pak, karena Bapak tidak mengikuti Bible itu sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya ini. Oke, silakan Bapak Sitipu untuk bantah Tristan dulu. Setelah itu langsung ke ini ya. Saya kasih kesempatan untuk cewek-cewek nanti dulu, sabar ya. Kita kasih kesempatan Pak Tukang Daging untuk bertanya dengan Danto dan Pak Pendeta ya. Dan teman-teman cewek standby dulu. Nanti mereka sholat Jumat, kita kuasai lapangan. Aduh. Ya silakan Pak Pendeta dijawab dulu Tristan, baru setelah itu Pak Tukang Daging, silakan. Iya. Kak Hesti sebentar. Bang Ucok izin ya, saya naikin Kak Hesti sebentar. Sepertinya ada yang mau disampaikan Kak Hesti. Apa Kak? Oh, udah pergi Kak Hestinya. Baik. Tadi hanya suruh naik ke room dia jam 7. Oke, langsung Pak Tukang Daging. Itu Pak Sitepu mungkin mau nyampein sesuatu. Oh ya, Iya. lupa saya. Silakan Pak Sitepu menanggapi Tristan terakhir, baru nanti ke Pak Tukang Daging. Iya, yang saya cuma mau bilang adalah Yesus itu disangka imam-imam besar pada saat itu menyetarakan dirinya dengan Allah ketika Yesus berkata, "Aku sudah ada sebelum Abraham ada." Nah, oleh sebab itulah imam-imam besar pada saat itu marah, dan itu dijadikan ayat pendukung untuk mereka untuk menyalibkan Yesus. Satu lagi, Yesus berkata bahwa disuruh hancurkan bait Allah, aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Nah, itu pun mereka marah. Ratusan tahun kami membangun ini, tapi engkau berani berkata akan menghancurkan akan membangun hanya dalam waktu 3 hari. Nah, itulah yang membuat mereka marah, Pak. Ya, oleh sebab itu Yesus dianggap sudah melakukan kesalahan besar. Padahal maksud dari Yesus itu adalah perumpamaan. Bait Allah itu adalah di kita oleh karena dosa, ya makanya Yesus berkata akan aku pulihkan dalam waktu 3 hari. 3 hari itu tuh maksudnya adalah dari kematian Yesus akan dipulihkanlah hidup kita untuk menjadi manusia yang baru. Itu Pak artinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sitepu dan Uni Riba. Nah, untuk menilai apakah Yesus itu Tuhan, maka kita mencari kebenarannya gitu. Benar itu maksudnya adalah kesesuaian dengan kenyataan. Nah, kenyataan itu apa? Di sana yang ada maksudnya, yaitu faktanya dan datanya. Nah, terkait fakta, ini namanya kita menilai secara empiris. Nah, lalu empiris itu apa? Empiris itu adalah objek-objek yang bisa kita lihat, kita amati, kita identifikasi, dan kita teliti. Apa saja objek yang empiris itu? Di antaranya adalah manusia, kehidupan, dan alam semesta. Nah, manusia kita sudah paham, kehidupan ya termasuk hewan, tumbuhan, angin, dan fenomena alam semuanya. Kemudian alam semesta adalah di luar planet bumi kita, gitu. Nah, masing-masing setiap objek yang kita identifikasi atau yang empiris itu tadi, dia punya konsep, begitu. Tidak bisa kita menyamakan satu konsep dengan konsep yang lainnya, karena kalau kita melakukan hal yang demikian, maka itu namanya kita sedang tidak menggunakan akal sehat, gitu. Contoh, menyamakan roti dengan daging. Roti itu dia punya ciri-cirinya, bentuk, karakter, dan potensi-potensi yang berbeda dengan daging. Maka jika kita menyamakan, artinya kita sedang tidak menggunakan akal sehat. Begitu juga dengan objek yang lain, seperti domba dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Begitu. Masing-masing objek yang sedang kita bahas itu punya konsep masing-masing. Nah, manusia secara faktual dia lahir
dewasa, besar, kemudian nanti mati gitu. Dia tidak bisa bernapas di dalam air, tidak bisa terbang. Nah, kalau kita lihat Yesus, dia adalah manusia. Dari seluruh data yang kita dapatkan, secara karakteristik dia adalah manusia yang terbatas. Seperti dia tidak mengetahui musim buah ara, tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Artinya dia terbatas. Nah, kalau terbatas, secara konsep itu tidak bisa kita masukkan dia dalam kategori Tuhan gitu. Karena Tuhan itu tentu saja dia maha berkuasa, tidak terbatas, maha mengetahui dan segala macamnya. Nah, maka secara faktual tidak bisa kita benarkan Yesus itu adalah Tuhan, gitu. Kemudian secara data referensial, tidak ada kalimat yang eksplisit, kalimat yang jelas secara tegas dari data primer itu sendiri, yaitu Yesus itu sendiri yang mengklaim dirinya adalah Tuhan. Adapun yang Pak Sitepu sampaikan tadi, mengenai dia ada sebelum semuanya ada, masih punya tafsiran yang bermacam-macam gitu. Karena semua orang, setiap roh manusia juga sudah diciptakan sebelum dia dilahirkan ke dunia, begitu. Nah, jadi secara data tidak pernah sampai hari ini kita temukan kalimat yang jelas dan tegas yang tidak ada lagi pengertian lain selain dari apa yang diucapkan itu. Hanya satu tafsir di sana, dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Nah, lalu atas dasar apa Yesus ini dituhankan? Hanya ada satu alasan yang bisa kita identifikasi. Pak, dibatasi waktu ya, biar Pak Pendeta juga bisa menanggapi. Alasan satu-satunya adalah Kristen ini mengadopsi mitologi-mitologi atau ajaran-ajaran pagan yang sudah ada sebelumnya, yaitu seperti cerita atau mitos Hercules, anaknya Zeus, turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Juga ada manusia berinkarnasi di dalam agama Hindu, seperti Krishna yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Juga ada kita deteksi di dalam Bible itu sendiri. Jangan terlalu lama Pak, gantian. Biar Pak Pendeta juga bisa menanggapi. Lagi, dalam kitab Imamat 18 nomor 21 misalnya, bahwasanya keselamatan itu hanya bisa diraih dengan cara pengorbanan anak manusia, yaitu ajaran para penyembah dewa Molok, begitu. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, jadi selalu yang dipertanyakan oleh orang-orang di luar Kristen itu selalu hal yang sama. Konteksnya di mana ayat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah sudah pertanyaan jadul, Pak. Ya, kita harus lihat konteks kedatangan Yesus itu apa tujuannya. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa dialah Tuhan. Bukan. Tujuan dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Yesus tidak butuh berkata aku adalah Tuhan. Tidak. Justru pengakuan-pengakuan itu datang dari manusia itu sendiri. Tetapi Yesus menyatakan sebagai Tuhan itu ada, Pak. Berarti Bapak kurang baca Alkitab. Yohanes 13 ayat 13. Itu jelas di situ. Baru perkataan dari orang-orang pun ada. Jangankan dari orang, Pak. Dari iblis sendiri pun ada. Lalu masalah Yesus tidak mengetahui hari kiamat dan pohon ara. Pak, harus diperhatikan konteksnya, Pak. Ya, saya katakan harus perhatikan konteks. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Saat itu dia sedang menggunakan kemanusiaannya.
Tetapi secara unsur kealahan, Yesus tahu, Pak. Oleh sebab itu dia mengutuk pohon ara. Apakah bisa, Pak, manusia biasa bisa mengutuk pohon ara sampai tidak berbuah? Saat itu Yesus berkata, tidak berbuah. Saat itu juga pohon ara itu... Izin. Aja nih. Bukan, belum. Hanya satu saja, Bapak Pendeta, seingat saya, bahkan itu Nuh lebih parah ya. Dia mampu mengutuk keturunan dari Sem, yaitu Kanan. Kalau Yesus mengutuk pohon ara, tapi Nuh malah mengutuk manusia lagi. Terima kasih. Ya, saya lanjut ya, Uni. Nah, kalau Bapak bilang Yesus tidak mengetahui hari kiamat, salah, Pak. Salah besar. Yesus mengetahui hari kiamat itu kapan. Itu sudah ditulis di dalam Wahyu. Ciri-cirinya itu sudah dijelaskan semua di Wahyu apa, Pak? Sudah dijelaskan semua di situ. Ciri-ciri hari kiamat yang akan datang itu seperti apa? Dijelaskan semua di Wahyu. Bahkan Yohanes sendiri berkata di situ. Yohanes sendiri pun berkata, Tuhan kok di situ. Jelas. Jadi kalau untuk mencari kata-kata Yesus, di mana yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu sudah pertanyaan jadul, Pak, dari dulu. Ya, dari saya pertama kali masuk sekolah pendeta, itu sudah pertanyaan jadul, Pak. Terima kasih. Ya, saya tanggapi sebentar ya. Begini Pak Sitepu ya, kalau kita mau disebut berpikir, itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama fakta, yang kedua panca indera, yang ketiga akal sehat, yang keempat adalah pengetahuan sebelumnya atau referensi atau data. Maka jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, dia tidak bisa kita sebut sedang berpikir. Tetapi dia hanya bisa kita sebut sedang berasumsi, halu, berimajinasi atau mengarang bebas, begitu Pak Armi. Nah maka jika Pak Sitepu ataupun orang Kristen di seluruh dunia tidak bisa memberikan data yang eksplisit secara jelas tentang ucapan Yesus itu sendiri, maka secara konsepsional siapapun itu yang tidak menggunakan data dan tidak berdasarkan fakta, maka dia bisa kita sebut sedang menghayal atau berasumsi atau mengarang bebas, dan itu sama nilainya dengan cerita-cerita mitos, cerita-cerita Marvel, dan cerita Petruk dari desa Tumaritis. Begitu Pak Sitepu. Saya mau tanya ini, Bapak mau meminta data tentang apa? Yesus mengakui bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Yohanes 13, Pak. Kan saya sudah bilang Yohanes 13, ayat 13 sampai 14. Okay. Betul. Nah, tapi mari kita lihat ininya, original teksnya dalam bahasa Yunani. Itu ternyata di sana yang disebutkan Pak Sitepu adalah Tuhan. Teks aslinya di sana dikatakan dia kurios gitu. Dan dia bisa berarti Tuhan. Sedangkan dalam bahasa Yunani sendiri untuk menyebut Tuhan itu dia memakai theos gitu. Jadi pendapat Pak Sitepu masih multitafsir alias tidak eksplisit di sana. Begini, itu yang Bapak permasalahkan adalah kata. Sekarang begini Pak, saya mau berkata. Orang Jawa memanggil Allah itu Gusti Allah. Udah, baru memanggil orang lain juga Gusti Bejo. Kalau atasannya namanya Bejo. Gusti Budi kalau atasannya nama Budi. Apakah disamakan Pak dengan Allah? Ya, dalam kasus bahasa Indonesia juga ada begitu, tetapi itu adalah distorsi. Apa? Kalau Tuhan itu maksudnya adalah kalau kurios itu kan ada itunya lagi Pak. Ada yang bisa disebutkan sebagai Tuhan manusia, Tuhan ke Allah atau Tuhan ke manusia, itu bisa Pak. Tetapi kalau theos itu tidak bisa disandingkan ke manusia. Nah, begitupun juga dengan kata Gusti, Pak. Orang Jawa itu menyebut Allah kan Gusti Allah. Baru Bapak mau mempermasalahkan kata itu, Pak. Kata Gusti itu. Tidak bisa, Pak. Alasan satu-satunya yang bisa Pak Sitepu ajukan sebenarnya adalah konsep inkarnasi, itu saja. Kalau secara bahasa, secara linguistik, yang sudah lari lagi
Tadi Itu Bapak masih mempermasalahkan nama. Sekarang di sana. Izin saya kasih kartu kuning ya. Mohon ya, room saya ini anti debat kusir. Di sini bukan tempat untuk menyatukan paham, memaksakan paham. Silahkan berdiskusi dengan catatan, berikan tanggapan, kemudian kalau ada bantahan, berikan bantahan. Dan kalau sudah berbeda pendapat, berhenti ya. Di sini room saya seperti itu. Baik, mungkin itu saja ya. Silakan saya kasih kesempatan terakhir Pak Tukang Daging, satu kali premis atau satu kali kesimpulan. Silakan, setelah itu saya lemparkan ke Pak Pendeta Sitepu. Silakan Pak Tukang Daging. Ya, jadi alasan satu-satunya yang bisa diajukan oleh umat Kristen untuk mendukung ketuhanan Yesus adalah alasan dia mengadopsi ajaran-ajaran pagan atau ajaran mitos yang juga bisa kita deteksi pada Bible itu sendiri. Misalnya di Imamat 18:21 yang menceritakan kisah tentang Dewa Molok, yang mana di sana Dewa Molok orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan atau terhindar dari bahaya, maka dia harus melakukan pengorbanan terhadap anak manusia, begitu. Oke, silakan Pak Pendeta Sitepu. Saya juga izin pamit ini ya. Oke, terima kasih. Ya, semuanya juga terima kasih. Silakan Assalamualaikum. Pak Pendeta. Ya, kan selalu ya, kalau saya masuk ke ruang diskusi sama Uni, saya selalu berkata kita ini sudah beda, jadi jangan menuntut persamaan kalau sudah beda. Begitupun juga kalau sudah sama, jangan menuntut untuk dibedakan. Nah, jadi begini Pak Tukang Daging ya, kalau Bapak masih mendengar, jangan pernah Bapak berkata bahwa kaum Kristen itu menyetarakan dirinya dengan hal-hal seperti itu, Pak, kaum paganisme. Justru itu kami menolak itu, Pak. Karena apa? Saya katakan, mereka menyembah dewa-dewa, Pak. Kami tidak. Kami menyembah Allah yang jelas. Allah bangsa Israel, jelas. Nah, jadi kalau Bapak menyetarakan dirinya dengan menyetarakan kami dengan seperti Hercules dengan dewa Zeus, itu sudah jauh sekali, Pak. Sudah jauh sekali. Sedangkan kalau Bapak beranggapan seperti itu, nah, Allah yang kami sembah itu juga nabi-nabinya kalian akui kan? Kalian akui dari Musa sampai siapapun kalian akui nabi yang sama kita. Nah, berarti juga kalian menyetarakan diri kalian juga dengan hal seperti itu karena nabi kita pun sama. Mengajarkan tentang Allah yang sama menurut kalian juga kan? Nah, jadi kalau Bapak berpikir seperti itu sama dengan Dewa Zeus, lah berarti Bapak juga menyetarakan ajaran Bapak juga seperti itu karena nabi kita pun sama, Pak, mengajarkan tentang Allah. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin biar saya tanggapi secara langsung ya. Apapun argumen dari pihak Islam membawa sebuah premis sejatinya adalah dengan data yang mana data itu terverifikasi. Data itu harus valid ya. Apapun argumennya, saya akan berusaha untuk bersikap adil dalam artian saya juga tidak akan membiarkan umat Islam berlalu dengan tanpa hujah tanpa dasar. Nah, saya akan sedikit masuk ke ranah argumentasi dari Pak Pak Tukang Daging, bahwa yang saya pahami adalah konsep dari kekristenan sendiri itu kalau kita menyatakan ada kemiripan dengan agama pagan, maka kita akan merujuk kepada bagaimana penyembahan anak manusia yang dilakukan oleh Dewa Molok, penyembah Dewa Molok, itu juga ada konsepnya di dalam Kristen. Contoh penyembahan anak manusia sebagai korban penebus dosa, kurang lebih seperti itu Pak Sitepu. Kemudian kalau kita lari lebih jauh lagi, bagaimana Paulus mengutip perkataan para filsuf di dalam kitab Anda, di Kisah Para Rasul, di mana jelas-jelas itu mengutip perkataan Epimenides. Sementara Epimenides sendiri kita ketahui sebagai peramal dari tokoh mitologi Yunani, dan saya bisa tunjukkan datanya itu. Hanya saja karena sekarang sudah mau sholat Jumat, saya juga tidak mau ketika saya live tapi orang sholat Jumat biar tidak ada yang terganggu ya, maka saya juga harus akhiri. Tapi saya janjikan lagi untuk buka komal saya after sholat Jumat, mungkin sekitar 2 jam yang akan datang ya.
Tapi ya nanti saya izinkan teman-teman untuk closing statement semuanya, termasuk Ami yang baru masuk. Udah dari tadi antri tahu Kak Dek. Nggak- Oh iya, mungkin antri Ami, Tristan mau sholat Jumat dulu Ami. Mungkin Tristan ada yang mau di closing statement dulu sebelum kita ke Ami. Iya, tadi Pak Pendeta mengkritisi kalau sudah beda ya beda. Tapi kan di sini judulnya Yesus bukan Allahnya itu loh. Allah itu kan milik kami, kok disama-samakan Yesus kepada Allah. Yang menyamakan itu adalah Mikana. Ini loh Pak. Jadi jangan dikatakan, kan ini kita udah jelas, sudah beda. Problemnya temanya ini loh. Wajib pahami ini. Jadi ketika Bapak membela yang salah, ini sebenarnya kalau saya lihat ya ini akan menjatuhkan kredibilitas Bapak itu sendiri gitu. Di mana di kami Allah Subhanahu wa taala, subhanallah amma yasifun, yakni di mana Allah itu tiada setara baginya, absolut, tidak relatif.